pengaruh yang ditimbulkan serta tantangan yang dihadapi. Kita tahu bahwa pendidikan agama dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh sebab itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama. Dari perspektif pendidikan agama Islam, PAI dapat dipahami sebagai upaya mendidik agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya agar menjadi way of life atau pandangan hidup dan sikap hidup seseorang. Nah, dari paparan ini kita tahu bahwasanya pendidikan agama Islam tentu memiliki tujuan yaitu mendidik semua insan untuk bisa memiliki akhlakul karimah baik dalam segi rohaninya dan sosial agamanya. Selanjutnya, perkembangan pembelajaran PAI pada semua jenjang pendidikan. Di sini saya mengambil pada tujuan pendidikannya, yaitu yang pertama sebagai pengembangan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Di sini pendidikan agama Islam mulai dari pendidikan dasar SD sampai dengan pendidikan tinggi memiliki tujuan sebagai pengembangan dari keimanan serta ketakwaan peserta didik untuk bisa menerapkannya dalam lingkungan di sekitarnya. Yang kedua sebagai penanaman nilai, yang mana penanaman nilai ini berfungsi sebagai pedoman hidup dalam kehidupan lingkungannya, kepada keluarganya, yang mana hal ini juga sudah tercantum dalam pendidikan agama Islam yang telah diajarkan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang mana yang telah dipaparkan Prof. Fauzan tadi, bahwasanya saat ini sudah banyak sekali lulusan sarjana maupun pasca sarjana yang memiliki basic pendidikan agama Islam yang sudah istilahnya sudah mumpuni nih ya, tetapi dalam hal ini kadang memang ada beberapa yang sudah memiliki dampak yang positif terhadap lingkungannya, maupun juga ada yang belum memiliki kontribusi yang maksimal terhadap lingkungannya. Nah, dalam segi ini itulah yang disebut sebagai agent of change atau agen perubahan sesuai dengan ajaran agama yang telah ia pahami, yang mana berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat, perbaikan. Pendidikan agama Islam berfungsi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, serta kelemahan peserta didik dalam keyakinan, penanaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima, sebagai pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau dari budaya lain yang dapat membahayakan diri dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. Nah, dari sini seseorang yang memiliki pendidikan agama yang sudah mumpuni seharusnya juga bisa berdampak terhadap lingkungan, minimal terhadap dirinya sendiri, untuk bisa mengamalkan atas ilmu agama yang sudah ia dapatkan, sehingga hal itu lambat laun juga memiliki dampak yang positif atau perubahan terhadap lingkungannya. Karena jika kita ingin berubah segala sesuatu itu harus berawal dari diri sendiri terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari pendidikan
pendidikan agama Islam, yaitu secara keseluruhannya memiliki dasar Al-Quran dan hadis yang mana berisi tentang keimanan, akhlak, fikih dan ibadah, serta sejarah-sejarah yang bisa diambil ibrahnya atau manfaatnya. Dalam hal ini juga berdampak pada seseorang bisa menyelaraskan serta menyeimbangkan dengan kehidupan beragamanya di lingkungan sosial. Kita tahu saat ini kan sudah mengalami era yang namanya era disrupsi atau era perubahan, yang mana kata awalnya adalah disruption atau gangguan. Dengan adanya itu, jika kita tidak menyeimbangkan antara yang namanya perkembangan atau perubahan yang semakin maju, kita akan tertinggal. Maka dari itu, pendidikan agama Islam yang sudah menjadi dasar kehidupan kita harus kita usahakan untuk bisa memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Selanjutnya saya di sini memiliki analisis sederhana menggunakan analisis SWOT, yang mana biasanya analisis ini digunakan oleh seorang calon pengusaha untuk memilah atau merencanakan produk yang akan dia pasarkan. Kalau dalam segi pendidikan, di sini saya menggunakan faktor internal dan eksternal, yaitu S yang mana berarti strength, yaitu kekuatan, dan weakness, kelemahan dari sisi internalnya. Dan yang ketiga dan keempat yaitu peluang atau opportunity, dan threat atau tantangan. Yang pertama, kekuatan. Pendidikan agama Islam sudah memiliki sumber kurikulum yang baik dan benar, yaitu yang sudah pasti, yaitu Al-Quran dan hadis, yang mana semuanya berisi mengenai kehidupan kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang sebagai pedoman kita untuk berkehidupan sosial di masyarakat. Dan yang kedua, pendidikan agama Islam memiliki kekuatan mengajarkan fondasi akhlak yang bersifat universal, yang mana sudah kita ketahui bahwasanya hal-hal sederhana mulai dari tata cara makan, tata cara bermuamalah, tata cara berkeluarga, tata cara bertetangga, semuanya sudah termaktub dalam pendidikan agama Islam, dan hal itu sudah bersifat universal. Dan selanjutnya yaitu kelemahannya dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu latar belakang pendidikan agama lingkungan keluarga yang berbeda-beda, yang mana dalam sebuah lembaga pendidikan kan biasanya peserta didiknya memiliki basic keluarga yang berbeda-beda. Hal itu tentu sangat berdampak cukup besar dalam pengaruh efektivitas pendidikan agama Islam itu sendiri bagi peserta didik, yang mana peserta didik yang biasanya memiliki lingkungan keluarga yang harmonis, keislaman, serta lingkungan pesantren biasanya akan terbawa juga dengan lingkungan di sekolahnya, yaitu dia biasanya memiliki kepribadian yang islami juga. Tapi hal itu juga tidak serta-merta menjadi pedoman. Kadang juga ada peserta didik yang memiliki pendidikan berbasic pondok pesantren, akan tetapi dalam pembawaannya pada kehidupan sehari-hari masih memiliki banyak hal yang negatif. Yang kedua yaitu aspek pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana biasanya seorang pendidik agama Islam, yaitu guru, memiliki peranan ganda. Biasanya seorang pendidik yang mengajar pendidikan agama Islam juga memiliki
fungsi mengajar pendidikan umum lainnya seperti matematika, bahasa Inggris, sehingga hal itu kurang bisa memfokuskan seorang guru untuk bisa fokus mengajar pendidikan agama Islam. Tapi hal ini juga tidak serta-merta menjadi acuan ya. Kadang ada seorang guru yang memiliki multitalenta. Nah, hal itulah yang diharapkan pada generasi guru yang mana bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang ketiga yaitu faktor eksternal, yaitu peluang terbukanya lembaga pendidikan umum yang berbasis Islam serta wajibnya memasukkan pelajaran agama di lembaga pendidikan umum. Sudah kita ketahui bahwasanya sekarang kebijakan pemerintah sudah mengizinkan adanya pendidikan madrasah, bahkan ada undang-undang pondok pesantren. Hal itu merupakan sebuah peluang yang besar bagi seorang pendidik agama Islam untuk terus mengembangkan keilmuannya sehingga berdampak positif terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu tantangan, yang mana tantangan itu berasal dari faktor eksternal, diantaranya yang pertama derasnya pengaruh negatif globalisasi. Dari hal inilah sebuah teknologi bisa menjadi dua mata, istilahnya apa itu? Bisa menjadi sebuah kekuatan maupun kelemahan itu sendiri, yang mana bisa berdampak positif maupun negatif tergantung dari pengguna teknologi itu sendiri. Sebenarnya teknologi itu sangat bermanfaat terhadap perkembangan pendidikan agama Islam saat ini, akan tetapi kadang hal itu disalahgunakan. Yang kedua yaitu lingkungan yang membawa kecenderungan hidup hedonis. Hidup hedonis atau hidup yang materialistik. Seiring perkembangan teknologi serta perkembangan zaman, khususnya teknologi Instagram ya, di sana kan banyak sekali postingan-postingan yang mana seolah-olah itu banyak sekali kemewahan yang dipaparkan, sehingga hal itu memacu untuk seorang pengguna teknologi itu sendiri digunakan untuk hal yang negatif, seperti contohnya yaitu bersaing dalam hal berpakaian atau dalam hal kekayaan. Memang hal itu memang benar, persaingan dalam hal dalam kebaikan, akan tetapi lebih baiknya juga didasari dengan istilahnya apa ya, tidak ada unsur kesombongan di dalamnya. Selanjutnya yaitu dampaknya pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama di Indonesia saat ini, yaitu yang paling berpengaruh tentu pendidikan dari keluarga, karena sebuah keluarga itu merupakan madrasatul ula, yang mana sebagai pendidik yang pertama, khususnya seorang ibu. Jadi bagi semua orang itu sudah menjadi hal yang sangat wajar ya, karena penentuan seorang ayah dan seorang ibu itu juga menentukan generasi yang akan datang. Yang kedua yaitu pendidikan lingkungan. Lingkungan bermasyarakat sangat berpengaruh terhadap kehidupan beragama seseorang. Misalkan seseorang itu memiliki lingkungan yang di sekitarnya sering minuman keras, hal itu akan terpacu kepada anak-anak khususnya untuk ikut-ikut memiliki kegiatan hal negatif itu, sehingga hal itu sangat berpengaruh terhadap generasi muda. Yang ketiga yaitu pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah ini juga tidak serta-merta pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan informal maupun non-formal. Segala sesuatu memiliki dampak positif dan negatifnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas pemaparannya. Nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama dengan
materi yang berikutnya. Silahkan Imra'atul Azizah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Fauzan Saleh selaku dosen mata kuliah Islam Keindonesiaan serta teman-teman dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana yang Kediri yang kami cintai. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh materi sebelumnya yaitu Mbak Vivi. Kami juga akan menyampaikan tema yang sama, barangkali nanti juga ada dan perbedaan dari apa yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa pendidikan Islam di Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pada dasarnya kegiatan pendidikan agama Islam sebenarnya sudah dimulai sejak dulu, terutama di pesantren-pesantren apabila di Jawa atau di pulau yang lain, Daya dan sebagainya. Dan apa itu pendidikan? Pengertian pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, juga sudah disebutkan oleh Mbak Vivi. Namun ini juga akan saya sampaikan dari tokoh yang lain, yaitu menurut Fahmina Zaini, pendidikan Islam ialah usaha mengembangkan pikiran manusia agar terwujud atau tercapai kehidupan manusia yang makmur dan bahagia. Sedangkan pengertian pendidikan agama Islam menurut Profesor adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai kemudian dengan adanya pendidikan agama Islam ini ada tantangan yang bersifat mendasar dalam sistem pendidikan Islam. Yang pertama, apakah pendidikan agama Islam itu bisa menjadi center of excellence atau pusat keagungan bagi pengetahuan dan teknologi? Kemudian, apakah sistem pendidikan Islam menjadi agen pembaruan pemikiran Islam yang responsif terhadap tantangan zaman tanpa mengabaikan aspek dogmatis yang wajib? Kemudian, mampukah pendidikan agama Islam itu mengembangkan kepribadian yang benar-benar beriman, namun juga dilengkapi dengan kemampuan bernalar ilmiah yang tidak mengalami tersebut? Selanjutnya adalah tentang peluang pendidikan Islam. Bahwasanya sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya peningkatan fungsi dan peranan pendidikan Islam itu masih terbatas. Dan juga tidak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan berbagai peraturan daerahnya. Dan lembaga pendidikan Islam mulai diperluas harus diraih dan budaya dikatakan oleh Profesor Fauzan tadi, secara resminya dimulai sejak tahun 2000. Dan peluang yang kedua adalah peningkatan persaingan dan antisipasi agama selaras dengan era globalisasi, di mana pemikiran manusia semakin kompleks dan menimbulkan kebingungan dari masyarakat, sehingga adanya pendekatan sosialisasi dan internalisasi
didik maupun kepada masyarakat. Ini agama peran pendidikan mempunyai peluang dalam poin yang ini. Kemudian yang berikutnya, pengembangan kelembagaan. Kesempatan meningkatkan fungsi dan peranan lembaga pendidikan Islam dalam pengembangan dan pembinaan seharusnya mendorong umat Islam yang mengelola pendidikan Islam dengan lebih baik sesuai dengan aturan. Dalam hal ini ada dua pertama yaitu dan kualitas proses serta organisasi pendidikan. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebab bila tidak maka lembaga pendidikan Islam tidak akan mampu berkompetisi dan akhirnya akan berdampak. Yang selanjutnya adalah peluang kerjasama. Di era globalisasi yang penuh kompetisi, agak sedikit sulit bagi suatu lembaga pendidikan dapat berjalan tanpa mau terlibat dan demikian pula halnya dengan pendidikan agama Islam. Ini berarti harus bisa menciptakan kerjasama dengan lembaga lain ataupun masyarakat. Misalnya di dalam pendidikan agama Islam itu bisa misalnya bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya dengan pesantren ataupun dengan antar sekolah Islam yang lainnya, atau komoditi mata pelajaran dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kompetisi itu maka akan bisa meningkatkan kualitas dalam pembelajaran pendidikan agama. Kemudian kalau tadi kami sampaikan tentang tantangan yang mendasar, kemudian di sini ada juga disampaikan oleh pendapat dari Profesor Abu Dinata, seorang profesor dalam hal kajian pendidikan Islam, yang mengemukakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidikan agama Islam di era kekinian dalam menghadapi pertarungan ideologi yang ditandai oleh 5 kecenderungan, yaitu yang pertama kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Konsep pendidikan yang berbasis pada struktur manajemen entrepreneur university tidak lain karena menempatkan pendidikan sebagai komoditi yang. Kemudian tantangan yang kedua adalah kecenderungan penggunaan teknologi tinggi atau high tech. Kehadiran teknologi komunikasi ini menyebabkan terjadinya tuntutan dari masyarakat untuk transparan. Kemudian tantangan berikutnya yaitu atau kecenderungan berikutnya adalah kecenderungan dependensi atau keadaan di mana seorang kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan atau new colonization in culture. Pola pikir atau mindset masyarakat pendidikan, yaitu dari yang semula mereka belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual, moral, fisik dan psikisnya berubah menjadi belajar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebelum seseorang belajar atau masuk kuliah, misalnya terlebih dahulu bertanya nanti setelah lulus belajar apa, berapa gajinya. Nah, apalagi di dalam pendidikan agama Islam, maka akan muncul juga pertanyaan-pertanyaan seperti dapat pekerjaan apa dan seterusnya. Nah, program studi yang tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sendirinya akan terpinggirkan atau tidak. Pendidikan agama Islam harus bisa menjawab tantangan tersebut agar bisa tetap diminati oleh umat Islam itu sendiri. Intinya, tantangan dalam pendidikan agama Islam yang sekarang dihadapi adalah dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya.
yang dituntut untuk diimplementasikan menurut cara-cara yang lebih demokratis, transparan, berkeadilan, jujur, amanah, manusiawi, dan modern sesuai dengan konsep masyarakat madani yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana dengan masa depan pendidikan Islam? Yang pertama yaitu pendidikan integralistik yang berpandangan bahwa manusia merupakan pribadi yang terdiri dari jasmani, rohani, intelektual, perasaan, dan individu sosial. Yang kedua, yaitu pendidikan humanis yang memandang bahwa manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki fitrah dan potensi-potensi yang ada pada dirinya yang perlu terus dikembangkan. Yang selanjutnya adalah pendidikan pragmatik, yakni pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan. Kemudian, bagaimana dampak pendidikan agama Islam terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama di Indonesia? Apabila sebuah pendidikan agama Islam itu berkualitas, maka akan dihasilkan output yang tidak hanya mengetahui sesuatu atau learning to know, melainkan juga dapat mengamalkan secara benar. Jadi kalau di dalam pendidikan agama Islam tidak hanya tahu teori-teorinya saja, tapi juga bagaimana mengamalkan Islam itu secara benar atau learning to do. Bagaimana pendidikan agama Islam itu juga bisa mempengaruhi dirinya atau learning to be. Dan bagaimana bisa membangun kesejahteraan dengan sesama atau learning to live together. Intinya, bagaimana dengan pendidikan agama Islam itu? Jika pendidikan agama Islam itu berkualitas, maka akan menghasilkan manusia yang bagaimana kami sebutkan tadi itu. Nah, dengan demikian akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dengan ciri-ciri yaitu beriman dan bertakwa, wawasan iptek dan memiliki akhlakul karimah. Kemudian dia juga terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru, hasil inovasi dan perubahan. Kemudian berorientasi demokratis dan mampu memiliki pendapat yang tidak selalu sama dengan orang lain dan teknis juga bisa menghargai pendapat orang lain. Kemudian menghargai waktu, konsisten dan sistematik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian selalu terlibat dalam perencanaan dan pengorganisasian, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan moderasi dalam menghadapi perbedaan. Demikian yang dapat kami presentasikan untuk materi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kalau Anda memperhatikan tema yang kita bahas, ya, perkembangan BAI dan dampaknya, tentu bagaimana? Kita seharusnya melihat pada apa? Realitas empirik yang ada di lapangan, ya, harus didasarkan pada apa? Fakta-fakta empirik yang ada di lapangan seperti apa, ya. Dan tentu perlu didukung oleh data-data, ya, data-data yang mestinya dapat Anda ambil karena Anda dapat menggunakan internet secara bebas sekarang ini. Oke, coba jumlah PAI untuk satu provinsi saja itu berapa? Ya. Nah, kemudian dalam setiap tahun rata-rata dari sekian ratus PAI negeri maupun swasta dalam satu provinsi ini menghasilkan berapa lulusan. Terus penyerapan lulusan itu sendiri kemana saja? Ya, nah ini dari aspek apa itu? Ya kuantitatif
kemudian secara kelembagaan ada berapa unit prodi PAI satu provinsi. Kemudian begitu pula ya, nominalnya ada berapa ribu amatan PAI dalam 1 tahun untuk satu provinsi. Ya, dan tadi itu penyerapannya pada lapangan kerja. Nah, kenyataannya di mana-mana PAI selalu dominan dalam rekrutmen calon mahasiswa. Nah, kenyataan seperti itu yang perlu disoroti oleh Anda semua. Pertama, berangkat dari data-data statistiknya. Ini sebenarnya yang diperlukan, ya. Jangan hanya normatifnya saja. Kedua-duanya ini tadi yang disampaikan apa? Sangat normatif. Padahal kalau kita bicara tentang apa? Pengembangan, tantangan, banyak. Ini kan mestinya kita bicara hal-hal yang empirik. Apa yang ada dalam kehidupan real. Nah, kemudian aspek yang kedua yang perlu diangkat adalah apa? Tentang kualitas kehidupan kita. Kalau Anda mau membuat pemilahan-pemilahan, ya, ini data-data statistik tentang PAI. Ini Anda punya apa tidak? Ya, mestinya Anda harus punya itu. Ya, data-data statistik itu. Ya. Dan tentang kualitas kehidupan beragama. Apa itu kualitas kehidupan beragama? Apa indikatornya? Terus bagaimana peningkatan kualitasnya seberapa dari tahun ke tahun? Ini tentu harus dilihat dari berbagai indikator. Ya, secara fisik, ya, jumlah pesantren, jumlah pondok, jumlah madrasah, jumlah masjid. Nah, gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah apakah kualitas kehidupan beragama? Nah, ini tentu kualitatif, ya, mencerminkan adanya peningkatan atau tidak. Nah, Anda akan melihat bagaimana suasana bulan Ramadan Idul Fitri. Setelah terjadi pandemi, ya, selama 2 tahun orang tidak bisa menjalankan ibadah dengan tenang karena ini ancaman pandemi. Tidak boleh tarawih berjamaah, tidak boleh melaksanakan sholat id, tidak boleh mudik, dan lain sebagainya. Nah, tentu Anda harus melihat ke sana, bukan yang normatif menurut ini aja. Ya. Nah, ini indikator-indikator itu yang perlu Anda perhatikan. Ya. Apakah kemudian dengan, katakanlah, walaupun belum sepenuhnya berakhirnya pandemi, masyarakat masih tetap bergairah dalam menjalankan ibadah. Nah, ini salah satu hal yang sangat mendasar. Walaupun peningkatan kualitas beragama tentu bukan hanya masalah ibadah, tapi ibadah adalah salah satu indikator yang penting dalam keberagamaan manusia. Bagaimana melihatnya? Apakah langgar-langgar itu masih terisi penuh apa enggak? Masih difungsikan untuk kegiatan ritual, ibadah, kegiatan pembelajaran agama, atau tidak? Masih digunakan untuk belajar ngaji, pesalatan, apa tidak? Nah, terus di mana mereka itu?
belajar agamanya. Kalau masjid-masjid, musola, langgar tidak difungsikan untuk pembelajaran agama. Apakah cukup di sekolah? Nah, dan tadi ada lingkungan keluarga, ya, lingkungan sosial dan lain sebagainya. Nih, kemudian apa? Ada hal yang penting yang perlu dicermati tentang kehidupan beragama tadi itu, yang sering digunakan, ya, ada dimensi-dimensi tertentu untuk melihat kehidupan beragama itu apa? Dimensi knowledge, kemudian apa? Belief, kemudian apa? Spiritual experience, dan Emosional. ya, ya praktis, kemudian consequences. Nah ini aspek-aspek yang biasa digunakan untuk melihat kualitas kehidupan beragama. Apa knowledge? Ya, pengetahuan agama, ya, apakah terjadi peningkatan pengetahuan agama pada masyarakat apa tidak? Ya, kemudian dimensi praktis, knowledge-nya, ya, kemudian apa? Belief, peningkatan keimanannya, ya. Kemudian dimensi praktis, praktiknya seperti apa? Ya, apakah mereka masih mau mempraktekkan agama, semakin kelompok santri semakin dominan, atau kalah oleh kelompok abangan, ya. Dan ini akan kelihatan sekali malam-malam tarwehan itu, yang rame masjidnya atau kafe-kafenya. Jalanan macet waktu tarweh, bukan orang pergi ke masjid tapi malah rame tempat hiburan, ya. Ini yang rame adalah orang jualan takjil, tapi kemudian yang ikut tarweh tidak pernah sampai 3 sof katakanlah di masjid-masjid tertentu. Nah ini praktisnya. Nah, kemudian spiritual experience tadi itu emosional. Nah, bagaimana tentang spiritual experience tadi itu? Sejauh mana kedalaman spiritual itu bisa dikembangkan dalam kehidupan umat beragama, dan kemudian consequences. Gimana? Konsekuensi dari keempat faktor sebelumnya, ya, yaitu berupa perubahan-perubahan tertentu dalam kehidupan masyarakat, ya, baik secara individual maupun masyarakat. Nah ini mestinya kalau kita mau bicara secara real, jadi mestinya ini kita bicara suatu hal yang konkret, bukan yang normatif, ya. Oke, silakan. Bagaimana Vivi menanggapi pendapat saya ini? Coba ini buka ini videonya ya, supaya kelihatan. Ya. Iya, Prof. Kalau menurut saya, memang saat ini sudah sangat banyak, bahkan ribuan lulusan sarjana PAI itu yang masih memiliki, istilahnya belum memiliki pekerjaan atau belum berdampak pada lingkungan masyarakatnya, sehingga mereka kadang cenderung untuk menerapkannya pada lingkungan seadanya, atau misalkan bahkan lulusan PAI bekerja pada sebuah bank, lulusan PAI bekerja pada sebuah lembaga istilahnya yang bukan sejalur dengan jurusannya. Akan tetapi hal itu tidak menjadi sebuah
sebuah masalah yang besar jika seorang lulusan itu bisa menempatkan diri sesuai dengan apa yang dia ketahui. Misalkan lulusan itu dari lingkungan yang memiliki basic pondok pesantren, mungkin bisa menerapkan ilmunya atau mengajarkan ilmunya ke pondok pesantren itu, atau misalkan di lingkungannya ada sebuah musola, bisa membantu mendidik peserta didiknya di TPQ, istilahnya membantu mengajar mengaji sehingga tidak stagnan lulusan itu. Dan untuk hal itu kesadaran seorang lulusan itu juga berdampak sangat penting bagi kehidupan masyarakat sosial. Karena apa? Jika tidak ada, jika di lingkungannya misalkan memiliki basic lulusan hanya SD saja, tetapi dia memiliki kemampuan lulusan sarjana, bahkan dari lulusan PAI, jika tidak berdampak perubahan lingkungan, hal itu menjadi sangat menyayangkan. Mungkin itu Prof dari saya. Baik, Laga, gimana? Imratul? Ya, terima kasih Prof. Mungkin saya mengambil dari sisi apa yang disebutkan dari dimensi-dimensi yang disampaikan oleh. Dulu videonya dengan ini ya, dengan sembunyi di balik ini. Mungkin saya akan menjawab apa yang dikemukakan oleh Bapak tadi tentang dimensi kehidupan beragama yang meliputi knowledge atau pengetahuan, kemudian belief atau keimanan, lalu apa tadi? Spiritual dan konsekuensi. Barangkali saya mengambil dari situ. Ya sejujurnya kalau yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa yang kami sampaikan tadi secara normatif saja, jadi ya tentunya kami belum bisa mengukur secara real karena belum melakukan riset secara statistik. Nah, namun mungkin kita lihat saja dari sekitar kita mungkin ya Pak ya. Kalau secara knowledge itu menurut pendapat saya dalam hal pengetahuan atau ilmu pendidikan agama Islam itu sendiri, kalau menurut saya di tengah masyarakat itu sudah mulai banyak terjadi peningkatan gitu, kalau menurut saya Prof. Itu terbukti dengan banyaknya semakin banyaknya minat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam. Itu berbeda dengan zaman dulu. Mungkin ketika zaman saya atau mungkin setara dengan saya itu mungkin masih dipandang sebagai masih terpinggirkan gitu pendidikan agama Islam pada saat itu. Tetapi pada saat ini banyak sekali kalau saya perhatikan para orang tua itu yang lebih kesadaran untuk mendidik anak-anaknya secara agama itu lebih tinggi. Itu menurut saya seperti itu. Jadi banyak sekali bermunculan pendidikan-pendidikan agama Islam yang mereka berkompetisi bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan anak peserta didik yang semakin banyak. Itu seiring dengan semakin banyaknya pula kesadaran yang dimiliki oleh para umat Islam dalam hal mendidik anak-anaknya untuk pendidikan agama Islam ini. Kemudian terbukti juga dengan munculnya rumah-rumah tahfidz dan sebagainya. Itu juga dulunya sangat jarang, tetapi sekarang banyak sekali orang tua yang ingin anak-anak menjadi hafidz Al-Quran. Nah itu menurut saya juga salah satu bentuk peningkatan kualitas kehidupan beragama di tengah masyarakat. Nah kemudian juga kalau dilihat dari media Prof, itu juga saya kira semakin banyak sekali ya, baik itu media cetak maupun elektronik itu yang menampilkan konten-konten keislaman, walaupun terlepas itu dari kadang-kadang masih ada komoditas istilahnya masih ada komersialisasinya Prof. Tetapi menurut pandangan saya itu adalah sesuatu yang bisa dipandang positif, bahwa ternyata pendidikan agama Islam itu juga kesadaran beragamanya juga meningkat. Itu menurut saya seperti itu. Kemudian juga dengan banyaknya pondok pesantren baru dan sebagainya. Itu kalau saya lihat dari sisi pendidikannya Prof. Dan untuk dari sisi keimanan ya,
kalau disebutkan oleh profesor tadi, bagaimana kemarin ketika terjadi pandemi, kemudian ketika bulan Ramadan, bagaimana umat Islam itu menjalankan ajaran-ajaran Islam, baik itu tarawih misalnya, atau sholat maktubah ketika masa pandemi itu dilarang. Di beberapa lingkungan itu mereka juga ada yang tetap mengadakan, Prof. Bahkan ada juga yang kalau kita di dalam pendidikan sekolah itu ya, itu kita ada KBM secara online gitu ya, Prof. Nah, di beberapa lingkungan itu juga ada yang mengadakan misalnya secara virtual, itu ada yang di tingkat keluarga, di tingkat yang di luas. Nah, itu saya rasa juga termasuk salah satu dari bentuk peningkatan kualitas kehidupan beragama. Mungkin itu saja, Prof, yang bisa saya. Ya, oke, bagus. Silakan, siapa yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk kedua pemakalan? Silakan. Silakan, siapa? Ini tentang nasib PAI, di mana Anda adalah bagian daripadanya. Saya, Prof. Ya, silakan Muhammad Khairul Umam. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sekarang kalau dilihat realitanya itu pemerintah kita sangat mendukung sekali dengan adanya pendidikan agama Islam. Terlihat dengan adanya undang-undang pesantren, kemudian sekolah yang berbasis Islam juga bisa masuk ke sekolah yang umum. Itu menurut pemateri, apa yang seharusnya kita lakukan untuk ke depan dengan adanya peluang tersebut? Terima kasih. Ya, oke, pertanyaan singkat. Silakan, Imratul. Coba bisa diulang lagi, Mas Khairul Umam. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pendidik PAI terkait adanya peluang yang ada, yaitu dengan adanya undang pemerintah sudah menyetarakan antara pendidikan agama Islam atau lembaga pendidikan Islam dengan lembaga umum. Seperti itu. Apa yang seharusnya kita lakukan dengan adanya peluang tersebut? Jadi pertanyaannya ini sebagai pendidik dalam PAI gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Ya otomatis ya, kalau menurut pendapat saya, kalau sebagai pendidik ya, yang pasti kita harus semakin memotivasi anak-anak didik kita bahwa pendidikan agama Islam itu juga bisa bersaing dengan pendidikan yang lain, apalagi dengan adanya peluang-peluang tersebut. Nah, itu juga tidak boleh tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Jadi sejauh itu ada peluang, maka harus kita motivasi anak didik kita. Ya, contoh misalnya di lembaga kita ini aja ya, misalnya di IAIN ini. Nah, ketika ada beasiswa misalnya, ketika ada beasiswa untuk melanjutkan S2 misalnya. Nah, itu juga kita harus memberi motivasi pada anak-anak didik kita. Gitu ya. Jadi ambillah semua peluang yang bisa kita ambil. Nah, itu kalau kita berbicara sebagai pendidik. Nah, otomatis yang kita lakukan adalah memotivasi anak-anak kita bagaimana supaya bisa membaca peluang-peluang tersebut. Jangan sampai terlewatkan. Itu saja dari saya. Mungkin ditambahi oleh Mbak Vivi. Baik, silakan, Vivi. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, supaya seorang pendidik itu berbeda dengan, istilahnya lembaga itu berbeda dengan lembaga yang lainnya, seperti pendidikan pondok pesantren supaya berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Kalau saya
menurut pandangannya itu dalam strategi pola pengembangan pembelajarannya. Jadi tidak stagnan. Kalau di masyarakat kan kadang pemahamannya dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang diajarkan adalah tentang itu saja. Bahkan dulu saya waktu kuliah itu kan saya basicnya adalah universitas umum. Di sana juga masih diajarkan mengenai cara membaca Al-Quran atau bagaimana atau cara beribadah, istilahnya pendidikan dasar. Akan tetapi seharusnya itu kalau di tingkat kelas 1 di madrasah atau di pondok pesantren itu bisa tingkat yang paling kanak-kanak itu ditekankan pada akhlak, SD itu pada pendidikan lebih tingginya, di kelas tingginya itu tentang ibadah, muamalah, dan dalam tingkat perguruan tinggi itu pengenalan terhadap perkembangan pemikiran dalam Islam, sehingga lebih ada inovasi-inovasi seorang guru untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada. Itu, Prof. Ya, ini pendidikan umum apa ini dulunya? Saya pendidikan umum manajemen bisnis, Prof. Bisnis, lantas S1 di mana itu? UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian pindah ke PAI. PAI. Ya, apa nih motivasinya nih kok dari manajemen ke PAI ini? Pada dasarnya mungkin kalau saya pribadi pemahaman agama saya mungkin masih minim ya, Prof. Makanya saya sangat tertarik untuk belajar agama. Oke. Istilahnya akhlaknya masih minim, ya, Prof. Ya, bagus itu, ada pengakuan, ada ini ya, dari pengalaman pribadinya ya. Berarti ini memang ada semacam motivasi, kesadaran tentang betapa lingkungan kita mendorong kita untuk mencintai atau semangat mempelajari ilmu agama. Ya, walaupun dari pendidikan umum akhirnya harus banyak menimba ilmu agama gitu ya. Iya, Oke, baik. Sekarang ada tadi diangkat oleh penanya tentang undang-undang pesantren. Coba, apa nih esensinya undang-undang pesantren ini kaitannya dengan pengembangan PAI ini? Anda sudah pernah belajar itu atau belum, Mbak Imratul Aziza dan Vivi? Terus terang belum, Prof. Belum. Vivi, coba lagi ya. Oke, kita kembalikan pada yang bertanya. Agan, Khairul Umam, apa nih coba yang Anda ketahui tentang undang-undang pesantren ini seperti apa coba? Yang saya ketahui sekarang itu pesantren diakui, kemudian lulusannya diakui sebagai lembaga yang setara, Pak, dengan sekolah umum. Yang pondoknya yang ikut program Mahat Ali. Itu yang saya ketahui. Terima kasih. Dan untuk istilahnya anggaran dari pemerintah juga ada untuk sarpras, kemudian untuk guru dan lain sebagainya. Ya, lebih terjamin gitu yang saya ketahui dengan adanya undang-undang pesantren. Ya, artinya pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perkembangan pesantren, dimulai dari pengakuan akan keabsahan pendidikan di lingkungan pesantren, di mana sebelumnya pesantren tidak pernah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ya, dulu tahun-tahun 80-an itu pernah ada keributan antara IAIN tertentu dengan pondok-pondok pesantren. Ya, karena pondok pesantren tidak mengeluarkan ijazah seperti yang ditentukan untuk bisa masuk ke IAIN, maka mereka yang tamatan dari pondok-pondok itu tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan studi di IAIN. Ya, pada level IAIN mereka pun sulit. Ya. Nah, maka kemudian apa?
terjadi protes dari sana sini, ya, walaupun ada YIN tertentu yang mengabaikan ketentuan tersebut, bahwa yang bisa diterima di YIN itu harus mempunyai ijazah SLTA sederajat gitu ya. Nah, ijazahnya pondok ini apa? Nggak jelas. Pendidikannya apa? Ini pendidikan SLTA kah? Apa pendidikan apa? Standarnya apa? Nggak jelas. Ya. Dan itu sudah walaupun setelah itu tidak sampai menghambat perkembangan pesantren, dan ya seolah-olah ketentuan itu diabaikan, dan nyatanya ya cukup banyak calon-calon mahasiswa yang berasal dari lingkungan pesantren gitu ya. Nah, ini perkembangan dunia pendidikan PAI yang tentu tidak bisa dilepaskan dari apa? Kebijakan politik pemerintah. Artinya pendidikan nggak bisa berjalan sendiri, mesti harus ditopang oleh kebijakan-kebijakan politik. Ada political will dari pemerintah untuk memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk yang dikembangkan di lingkungan pesantren. Nah, dengan adanya undang-undang pesantren tadi itu, maka hal-hal semacam itu mempunyai pijakan yuridis yang jelas. Bahkan sampai pada tingkatan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk ikut mendanai ya penyelenggaraan pendidikan di pesantren ini. Oke. Nah, ini tentu berdampak sangat besar terhadap perkembangan PAI itu sendiri. Yang harapannya adalah bahwa dengan diakuinya pendidikan pesantren, maka pembelajaran PAI akan menjadi semakin berdampak pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai agamanya. Oke. Silakan pertanyaan, komentar yang lainnya. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ya. Nah, saya harus nyalakan lampu dulu ya sebentar. Oke. Kepada dua pemakalah yang kami hormati, kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan Islam, maka kaitannya erat dengan sikap afektif seseorang. Jadi kalau dalam pendidikan PAI kan, sebuah keberhasilan pendidikan PAI itu nanti bisa dilihat dari perubahan sikap dari seseorang, kan seperti itu. Ya, kalau nanti berbeda pendapat ya silakan. Kalau kita melihat perkembangan pendidikan pada masa orang tua kita dengan perkembangan lembaga pendidikan yang ada pada masa-masa kita dan atau anak-anak kita saat ini itu sangat berbeda. Pada masa orang tua kita mungkin lembaga pendidikan agama itu sangat minim. Namun niatan dari masyarakat untuk belajar dan juga mengamalkan ilmu agama itu sangat besar sekali. Sehingga meskipun mereka minim dengan pendidikan atau keilmuan agama, namun dalam pengamalannya mereka betul-betul sangat kental dan sangat istiqomah lah dan sangat bersungguh-sungguh. Berbeda dengan saat ini seakan-akan di tiap desa ada lembaga pendidikan Islam, ada TPA, ada pondok pesantren di tiap kabupaten ataupun sekitar mereka. Namun justru saat ini masyarakat justru dalam mengamalkan keilmuan agama itu kok menurut saya ada penurunan. Kalau kita mengacu pada teori, seharusnya semakin banyak lembaga pendidikan, semakin banyak keilmuan yang dikembangkan atau disampaikan, maka seharusnya kan nilai atau tingkat keimanan seseorang atau
spiritual seseorang seharusnya kan semakin kuat. Namun menurut saya kebalik. Justru ketika dilihat antara tingkat keimanan orang pada masa orang tua kita itu lebih kuat dibanding dengan anak-anak zaman sekarang. Mungkin menurut para pemateri, faktor yang mempengaruhi hal ini itu seperti apa? Itu mungkin apa yang mempengaruhi hal tersebut. Cukup itu saja. Terima kasih. Ya, oke, bagus komentar yang menarik ini. Silakan direspon, Imro'atun. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang Ini kalau ngomong mesti sembunyi di balik ini, kenapa nggak mau menyalakan videonya itu? Ya, kok pelit sekali ini, kenapa? Ya, mestinya semuanya dibuka nih. Kalian itu belajar ya, bukan ngumpet dengarkan ini. Ya. Iya. Ini pertanyaan yang cukup menggelitik dan cukup sulit memang ya, kalau menurut saya jawabannya bagaimana, karena menyangkut tentang kualitas keimanan. Ya, jadi itu sesuatu yang terkadang kita sendiri juga tidak bisa tidak bisa mengukur gitu loh ya. Itu menurut saya seperti itu sih. Jadi mungkin ya bisa jadi ada kalanya ada kalanya seseorang itu bisa jadi ini faktor tren misalnya. Oh, anak saya sekolah di sini, kemudian di lembaga pendidikan ini, kemudian maka karena teman saya seperti ini, maka saya juga harus seperti itu. Nah, terkadang hanya karena gengsi, karena tren dan sebagainya, tapi lupa tentang esensi dari agama Islam itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara tentang orang tua kita, nah, ya seharusnya para orang tua itu tadi harus menanamkan, terutama seperti yang dikatakan oleh Mbak Vivi tadi, bahwa keluarga atau ibu adalah madrasatul ula ya. Ya, tentu saja ini yang pertama harus dari keluarga yang sangat berperan, bahwa pendidikan agama Islam itu bukan hanya sekedar teori tentang surga neraka, tentang sekedar hafal Al-Quran tanpa mengetahui isinya dan sebagainya. Jangan sampai banyaknya lembaga pendidikan ini hanya sebagai tren saja. Itu yang memang kita khawatirkan. Sama halnya dengan fenomena jilbab, ya kan? Dulu jilbab itu adalah seolah-olah menjadi ciri seseorang muslimah yang baik, dengan kualitas yang baik. Bahwa kalau orang berjilbab itu berarti dia ini alim atau pasti akhlaknya baik gitu kan. Tapi hari ini tren jilbab itu sangat pesat ya. Kita jumpai di mana-mana wanita-wanita itu berjilbab, dan itu adalah sesuatu yang sudah tidak asing, bahkan menjadi tren itu sendiri. Nah, tetapi di sisi lain justru kita temukan pergaulan bebas ternyata juga orangnya berjilbab. Nah, benar yang dikatakan oleh Pak Samsul tadi, ternyata hanya secara tanpa pengamalan beragamanya, atau bahasanya Pak Samsul tadi tidak istiqomah gitu ya. Nah, ini tentunya di sisi lain ya, sisi lain yang menjadi tantangan bagi kita sebagai umat Islam, bagaimana berkembangnya pendidikan agama Islam ini tetap dilandasi oleh nilai-nilai keimanan, dan itu menurut saya kembali kepada keluarga ya. Jadi bagaimana kita menanamkan sikap ada iman, ada Islam, ada ihsan, bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita bahwa ihsan itu adalah kita harus merasa bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka kamu harus merasa selalu dilihat oleh Allah, seperti itu. Jadi memang ini hal yang sangat penting, menjadi PR besar bagi kita. Jadi nilai-nilai semacam itu benar-benar harus ditanamkan, yang pertama dari keluarga, dan yang kedua otomatis dari pendidik. Dalam hal ini kita secara umum di sini banyak ya, kita di antara kita yang menjadi pendidik itu harus benar-benar kita tanamkan kepada anak-anak didik kita bahwa kita tidak hanya mengajarkan pendidikan agama Islam secara teorinya, tapi bagaimana kita bisa menyentuh hati anak-anak kita bahwa kita senantiasa ya, kita selalu diawasi oleh Allah ya, kita selalu ada yang mengawasi kita, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita itu akan selalu berakhlakul karimah ya, dan selalu dijiwai dengan lillahi ta'ala. Itu menurut saya seperti itu. Dari Mbak Vivi barangkali bisa menambahkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Sebenarnya hal itu juga menjadi pertanyaan saya, Prof. Tetapi di sini semuanya tadi sudah dijawab oleh Bu Iim, yang mana pendidikan keluarga itu juga sangat berperan sangat signifikan. Karena disitulah lingkungan yang paling pertama, istilahnya yang bisa membantu perubahan kehidupan bermasyarakat. Keluarganya itu memang bisa menjadi fondasi penanaman nilai-nilai agama, akan kesadaran beragama itu bisa maksimal. Hal itu juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Yang mana kan sekarang ini juga kehidupan teknologi juga semakin berkembang, semuanya serba ingin eksis. Nah, hal itulah yang memacu seseorang untuk ikut-ikutan dengan teman-temannya. Maka dari itu harus diimbangi dengan kesadaran seorang insan, supaya tidak hanya pendidikan agama Islam itu menjadi pengetahuan saja, juga bisa berpengaruh terhadap kehidupan dan kebijaksanaannya dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin itu, Prof, dari saya. Ya, oke. Ya, kehidupan beragama adalah implementasi dari aspek keyakinan, ya. Dan itu kemudian akan memunculkan praktek, ya, menjalankan perintah agama, ya. Ini semuanya akan mudah luntur kalau kebijakan-kebijakan penguasa tidak mendukung itu semuanya. Ya. Pemerintah kepentingannya ya tentu tergantung siapa yang berkuasa dalam pemerintahan di suatu tempat itu. Tapi secara umum adalah pemerintah akan sangat berkepentingan bagaimana ekonomi berkembang pesat. Bagaimanapun caranya, ya, masyarakat kepentingan utamanya adalah bagaimana kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dengan mudah. Tidak peduli ini bertentangan dengan norma agama atau tidak. Kafe-kafe di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok desa, karaoke macam-macam, dan kalau sudah karaoke masuk desa, apa dampaknya? Nah, ini ya. Proliman Gumul, ini semuanya ada di Kediri apa tidak ini? Ada yang dari luar Kediri ya? Ya. Proliman Gumul atau SRG, Simpang Lima Gumul. Itu sangat luar biasa dampaknya pada kehidupan sosial sekitarnya. Karena itu menjadi pusat keramaian, apalagi nanti akan sekarang sedang dibangun sebuah hotel, maka di situ akan terjadi keramaian-keramaian. Ya, semakin ke utara itu tanah-tanah semakin banyak dikuasai oleh orang luar untuk berbagai macam usaha. Nah, ini oke lah, kebijakan-kebijakan terhadap tadi yang kita sebutkan, pesantren, macam-macam, ya, dapatkan dukungan. Tapi di sisi yang lain, tantangan-tantangan yang lebih berat juga menghadang di depan mata kita. Ini sebenarnya hal yang perlu disoroti. Barangkali, ya, pendidikan agama Islam itu hanya lapisan luarnya saja.
Tapi di balik itu adalah bahwa kepentingan ekonomi akan menghalalkan segala cara. Ya, manusia akan lebih mudah tergoda oleh hal-hal yang sifatnya menyenangkan, ya, daripada harus apa? Ya, memenuhi atau menjalani norma-norma agama yang sangat mengikat dalam kehidupan mereka. Ya. Oke, silakan pertanyaan, komentar yang lainnya untuk kedua pemakalah, silakan. Ya, ini aspek tantangan yang tadi masih kurang mendalam untuk dikaji. Maka, bagaimana dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, Imra'atul Azizah? Gimana, Prof? Wah, belum nyambung. Ya. Ya. Oke, silakan pertanyaan yang lainnya. Komentar atas apa yang disampaikan oleh pemakalah, silakan. Saya Prof. Ya, silakan. Saya ini. Kalau menurut saya hanya menambahkan dari yang ditanyakan oleh Pak Samsul tadi tentang banyak munculnya lembaga pendidikan Islam, tetapi kehidupan beragama masyarakat kita kalau dibandingkan dengan kehidupan beragama pada zaman dulu itu dilihat kok lebih baik yang pada zaman dulu. Nah, di sini saya menyorotinya bahwasanya munculnya lembaga pendidikan Islam ataupun misalkan rumah tahfidz dan sebagainya yang pada zaman dahulu itu belum ada, sekarang ada dan sebagainya, itu mungkin juga sebagai reaksi dari kehidupan sosial pada zaman sekarang ini yang mempunyai banyak pengaruh ataupun dampak negatif dari kemajuan teknologi, media dan sebagainya. Di antaranya seperti itu. Jadi tidak hanya untuk memang mengembangkan tetapi juga sebagai jawaban atau reaksi dari kehidupan keberagamaan pada masa sekarang. Begitu juga dengan motif dari para orang tua. Misalkan pada zaman sekarang itu kalau di lingkungan saya saja misalkan ya, itu masyarakat lebih banyak menginginkan orang tuanya menginginkan anaknya untuk dipondokkan misalkan. Ya. Nah, itu di samping untuk juga memberikan bekal pendidikan agama kepada anak, juga sebagai benteng karena sebagai reaksi dari keadaan masyarakat sekarang, keadaan anak-anak sekarang yang sangat terpengaruh ya, yang sangat mudah dipengaruhi oleh media dan pengaruh buruk yang lainnya ya, yang mana itu akan lebih berbahaya ketika tidak memondokkan anaknya di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah Islam, begitu. Kalau menurut pemateri Mbak Vivi dan Mbak Iim ya, sejauh mana atau bagaimana Anda tentang perbandingan atau kalau dilihat kemajuan pendidikan agama Islam dengan tantangan yang kita hadapi sekarang, masyarakat sekarang atau keadaan masyarakat sekarang yang sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh buruk itu, apakah lebih dominan atau lebih kemajuannya lebih di perkembangan pendidikan agama Islam itu sendiri atau lebih dominan di pengaruh buruk itu di masyarakat? Sekali lagi ya, Bu Zain, kalau kita melihat fenomena tersebut ya, tentunya kita tidak bisa kita harus melihat secara
real gitu ya, kita harus bisa mengukur secara statistiknya. Kalau kita istilahnya gerambayangan aja ya mungkin kita tidak bisa menjawab sedetail itu, ya kan? Jadi perbandingan antara apa tadi antara lembaga pendidikannya itu sendiri dengan apa ya? Untuk menjawab keadaan atau tantangan keadaan masyarakat sekarang yang seperti yang ditanyakan Pak itu tadi itu kan maksudnya ya. Iya, jadi ya kalau menurut saya itu tidak bisa itu harus kita lakukan penelitian secara mendalam. Kalau menurut saya seperti itu sih. Tapi pada intinya dengan secara kasat mata saja ya kita lihat dengan banyaknya lembaga pendidikan yang terus menjamur, itu saya kira suatu hal yang patut kita apresiasi. Yang pertama itu dulu ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu ya itu tugas kita bersama-sama untuk bagaimana tetap menjaga kualitas keimanan, tidak hanya secara kelembagaan atau secara teori-teorinya saja itu, tetapi tentang perbedaan itu tadi ya, kalau bagi saya itu memang diperlukan suatu riset atau penelitian tersendiri ya. Tetapi pada intinya dengan banyaknya lembaga itu adalah hal yang patut kita apresiasi. Kalau menurut saya seperti itu sih. Izin menambah. Silakan Vivi, ya Vivi. Bu Isti, izin saya dulu ya. Monggo. Kalau menurut saya di era sekarang ini kan memang memasuki era yang disrupsi ya, atau harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Kalau kita tidak mengikuti teknologi, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita tidak menyeimbangi teknologi itu dengan akhlak, lama-kelamaan teknologi itu juga akan mengalami masanya sendiri. Jadi kalau menurut saya itu tergantung dari pribadi masing-masing individu untuk memiliki kesadaran akan pentingnya keseimbangan penggunaan teknologi dengan keseimbangan pendidikan agama, supaya bisa mengerem, istilahnya bisa mengontrol dalam perubahan-perubahan di era saat ini. Karena apa? Jika kita menolak adanya arus globalisasi, maka kita juga akan mengalami ketertinggalan. Tapi jika arus itu tidak kita imbangi dengan kesadaran basic keimanan yang baik, juga akan menjadi sebuah pisau sendiri bagi kita. Maka dari itu semua aspek atau semua pihak harus ikut berkontribusi dalam membangun kesadaran beragama itu sendiri. Mungkin dari itu, Bro. Itu dari saya, Bu Zain. Terima kasih. Ya, oke, baik. Karena masih perlu direspon lagi. Saya ini. Izin menambah, Prof. Esni, ya, silakan Esni lebih dahulu. Terima kasih nyalakan waktunya. itu videonya ya, buka videonya itu dulu. Terima kasih waktunya menambah pemaparan Mbak Vivi dan Mbak Iim terkait pertanyaan Bu Zain menjawab tantangan. Sebenarnya tantangan tadi kan banyak sekali. Ya. Di analisis SWOT-nya juga Mbak Vivi juga dipaparkan salah satu tantangannya. Yang kita perlu ingat, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita menghadapi tantangan, tadi sudah kita baca banyak juga peluangnya, cuman tantangannya kok berat, kita lupa kita punya kekuatan. Yang mana tadi disampaikan sama Mbak Vivi, kekuatan kita adalah kita punya sumber yang bisa menjawab semua tantangan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bagaimana kita menggunakan kekuatan itu untuk menghadapi tantangan. Contoh kecil saja, sebagaimana kita yakini doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang Islam. Apakah doa kita ini masih tajam apa enggak? Ini yang perlu kita evaluasi. Apalagi kita sebagai pendidik.
pendidik pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya sangat erat dengan spiritual. Apakah memang doa ini adalah senjata yang paling tajam? Ini perlu kita buktikan bersama-sama untuk menjawab tantangan ini, karena secara apa nggih istilahnya, kalau kita hanya secara lisan orang itu kalau istilahnya kalau secara fisik mengajak fisiknya ditarik-tarik, tangannya dipaksa-paksa, itu pasti akan susah, marah. Tapi kalau yang diambil, diraih, itu adalah hatinya, mudah, akan menjadi lemah. Nah, apalagi hati manusia itu naik turun, keimanan manusia itu naik turun. Nah, maka esensi daripada penerapan Al-Quran sebagai kekuatan kita ini tidak boleh ditinggalkan, apalagi sebagai kita sebagai pendidik. Itu terima kasih dari kami, Prof. Ya, oke, bagus. Ya, baik, masih ada lagi yang ingin memberikan komentar, pertanyaan pada pemakalah? Silakan. Saya boleh bertanya, Prof? Ya, silakan. Malah pemakalah bertanya. Iya. Ya, dari sekian pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, apakah tema besar ini itu bisa berpotensi untuk menjadi penelitian, Prof? Itu pertanyaan saya juga, Bro, sebenarnya. Karena ya, itu yang saya tunggu-tunggu. Ya, jadi suatu realitas secara kuantitatif, PAI adalah unit atau prodi yang paling banyak menghasilkan lulusan setiap semesternya, bahkan bukan setiap tahunnya, setiap semesternya. Nah, kemudian itu kira-kira berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan beragama apa tidak? Nah, ini sampai saat ini kok saya belum menemukan itu korelasi antara jumlah lulusan PAI dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama di suatu wilayah. Ya, silakan dibatasi pada satu wilayah tertentu, pada level kabupaten, pada level wilayah, ya, provinsi katakanlah, ya. Kemudian ya, kalau ada mengambil sampel dari suatu daerah kabupaten, katakanlah Kabupaten Kediri dan Kota dan Kabupaten Kediri, katakanlah, Anda bisa melihat berapa jumlah PAI yang ada di sini, ada berapa perguruan tinggi yang ada di sini. Kemudian di perguruan tinggi umum itu tentu bukan PAI ini apa, tapi apa? Saya nggak tahu. Bisa jadi itu adalah PAI, ya. Nah, kalau misalkan Anda serius, tentu ini adalah suatu proyek penelitian yang sangat penting, karena dari data empirik kasar itu tiap tahunnya itu berapa? Anda bisa menghitung, katakanlah selama 5 tahun terakhir itu ada berapa lulusan PAI untuk wilayah Kediri, kota dan kabupaten. Kemudian bagaimana ketika kehidupan beragama dihadapkan pada pandemi COVID-19. Nah, itu bisa berdampak pada perubahan perilaku keagamaan apa tidak, ya. Dan kemudian analisis SWOT yang tadi diajukan oleh Vivi, nah, ini menjadi pintu masuk yang sangat menarik sebenarnya. Potensinya itu tentu sangat banyak, ya, potensi, ya, jumlah guru, jumlah dosen, ya, mata pelajaran dan lain sebagainya, kemudian data-data pendukungnya, pesantren dan lain sebagainya.
dihadapkan pada tantangan-tantangan yang lebih konkret. Apa? Ya, lingkungan, kebijakan pemerintah, ya, dan tuntutan masyarakat, dan lain sebagainya. Ini Anda bisa memberikan gambaran yang lebih konkret terkait dengan kehidupan keagamaan di masyarakat kita. Nah, silakan kalau Anda tertarik dan punya ketertarikan terkait dengan ini sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Ya, itu tadi dengan pembatasan-batasan yang ini, katakanlah di lingkup mana, dengan menghitung semua lulusan PAI katakanlah selama 5 tahun terakhir, ya, dan kemudian data-data statistik yang bisa dikumpulkan dari berbagai sumber. Satu. Yang kedua, pada masa awal berdirinya PAI di Pasca ini, ada seorang mahasiswa yang cukup berani melakukan penelitian tentang pembelajaran PAI di perguruan tinggi umum yang ada di Kediri ini. Nah, ini sangat menarik dan saya sangat mengapresiasi itu atas keberaniannya. Sebab apa? Ya, kalau kita melihat judul-judul tesis para mahasiswa sejauh ini, ya, sebatas lingkup madrasah, kemudian sanawiyah, kemudian aliyah, sebatasin saja. Mengapa tidak berani melangkah pada level perguruan tinggi umum? Nah, gimana kualitas pembelajaran PAI di sana? Apa problem-problemnya? Apa problematikanya? Ya, dan apa hasilnya kira-kira? Nah, ini sangat menarik. Silakan kalau Anda punya concern mengarah ke sana, tentu ini menjadi bahan yang sangat menarik untuk dikembangkan. Oke? Gimana, Vivi? Gimana? Ya, Imratul Azra. Terima kasih atas pencerahannya, Prof. Iya, Prof. Iya, Ya, karena ya. insya Allah ketika Bapak menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan itu hanya bersifat normatif saja, dari situ tadi kami sudah pikir ke arah sana gitu. Artinya kita harus melakukan penelitian yang lebih dalam sehingga muncullah, oh berarti ini bisa juga untuk bahan tesis kami. Muncullah pertanyaan tersebut. Jadi terima kasih atas kami, Bapak. Ya, jadi kita bicara hal yang konkret, ya, bukan yang normatif. Tantangannya seperti apa, ya, kemudian dampaknya seperti apa, itu tadi. Dari hal-hal yang bersifat kualitatif, dari hal-hal yang data-data statistik yang bersifat kuantitatif, tentu bisa dicek keabsahannya secara kualitatif dengan observasi di lapangan. Ada sekian ribu lulusan PAI dari sekian unit PAI yang ada. Ini pengaruhnya apa pada kualitas kehidupan beragama itu. Sederhana saja sebenarnya pasalnya. Oke, baik. Silakan, ada komentar, ada pertanyaan yang lain? Wah, sudah pada sembunyi semua ini, tidak mau buka videonya ini, ya. Dan mikrofonnya sudah ditutup semua. Apa maksudnya ini? Ya, sudah cukup, ya. Sudah tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, dibahas dapat ini. Gimana? Ya, begini Prof. Ya kita sebut aja ya. Kalau tadi Bapak mengatakan istilahnya PAI ya, itu berarti artinya itu lembaga pendidikan atau bagaimana? Misalnya kita ambil lingkungan sekitar gitu ya. Apakah itu dari berapa pesantrennya, berapa
apa Ya, TPQ-nya ya. seperti itu ya. PAI bukan sekedar ini saja, tapi juga seluruh lembaga pendidikan agama, mulai dari ya, jadi gitu ya, PAI secara institusional ya, barangkali PAI dalam pengertian ini seperti prodi ya, tapi faktor pendukung pembelajaran agama Islam banyak sekali, mulai dari TPQ ya, kemudian pondok pesantren, kemudian yang lain-lain. Ini adalah mesti menjadi faktor pendukung untuk pembelajaran PAI gitu ya. Silakan, ada yang ingin ajukan pertanyaan atau komentar yang lain lagi? Sudah cukup kalau dari teman. Ya, Mungkin sedikit atau yang terakhir, Prof. ya, silakan. Yang terakhir. Jadi, Coba nyalakan videonya ya, saya nggak suka ada orang ngomong nggak kelihatan orangnya itu. ngapunten kalih tentang radosan. Ya, gimana? Nggih, maaf insyaallah. Dan yang sebenarnya simpel yang ingin saya tanyakan, faktor akhlak ya, faktor tasawuf yang di pesantren sepertinya malah menjadi meter utama, malah menjadi ukuran utama sukses atau tidaknya pendidikan agama Islam. Terbukti di pesantren-pesantren itu mayoritas atau mungkin bisa dibilang persen pasti mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim, atau kalau tidak ya Adabul Alim wal Muta'alimnya Syekh Hasyim Asy'ari. Padahal di dalamnya isinya baik Ta'limul Muta'alim ataupun Adabul Alim wal Muta'alim itu didominasi bahkan 90% bisa dibilang tentang kiat-kiat atau tips-tips sukses secara akhlak, secara tasawuf. Ini kalau di dunia akademis apakah bisa masuk dalam kategori ilmu pengetahuan yang ilmiah? Artinya bisa nanti dibuktikan atau dijadikan sebagai bahan penelitian. Seperti pertanyaan tadi. Ya, nih kitab-kitab yang sangat baku di pondok pesantren ya. Ya, silakan saja, ini dunia akademik ya. Anda mempunyai kebebasan untuk mengeksplorasi semua persoalan yang perlu ya. Walaupun kita ada bicara bahwa ilmu itu bebas nilai, tapi sejauh itu adalah menjadi suatu persoalan, maka Anda harus bisa menjelaskan persoalannya di mana kira-kira ya. Kemudian dampak dari suatu proses pembelajaran tertentu mempunyai pengaruh pada suatu pandangan, perilaku, pola pikir yang apabila dihadapkan pada realitas masa kini, saat ini kira-kira bagaimana? Kira-kira masih relevankah untuk mengkaji semacam itu, dan kemudian relevansinya di mana? Dan kemudian tujuan dari pembelajaran itu sendiri apa? Nah, Anda mestinya bisa menggunakan daya kritis Anda untuk bisa mengeksplorasi persoalan-persoalan yang seolah-olah itu sudah baku, tidak boleh sentuh begitu ya. Nah, ini tinggal bagaimana Anda punya keberanian apa tidak untuk masuk ke wilayah itu. Kira-kira untuk konteks kekinian itu relevansinya bagaimana? Ini yang barangkali perlu dikaji lebih mendalam lagi ya.
dulu ada yang pernah mengkaji tentang kitab-kitab semacam itu, tapi saya nggak tahu taklim ilmu taklim sudah, saya kira sudah sering itu mungkin di luar ya, tidak di sini. Ada satu kitab yang terkait dengan akhlak yang dikaji oleh mahasiswa kita juga pada waktu itu, yang ya pertama-tama saya agak skeptis. Nah, ini akhlak ini sudah terlalu banyak di ini, tapi juga tidak berdampak banyak pada pengembangan perilaku, peningkatan perilaku masyarakat kita. Terus apanya yang mau dibahas? Gitu. Tapi karena ada dosen lain yang menginginkan itu dibahas, ya sudah silakan, nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lainnya? Ya. Cukup, Prof. Sudah menjelang maghrib. Ya. Baik, kalau begitu, kalau Mas sudah tidak ada lagi yang dibahas, terima kasih kedua pemakalah dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya hari Senin. Ini mestinya mulainya jam berapa? Jam 3.30 begitu, nggak bisa lebih awal. Ya, jam 3.04 katakanlah. Ya, ya supaya kita lebih hemat waktu ya. Ya tadi saya nunggu belum ini. Ya, baik kalau begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.